Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, juga mama, ayah, bunda yang selalu dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan dalam keadaan keimanan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini di minggu keempat dalam pembelajaran dari rumah, ya, kita akan belajar mengenai aspek akidah, ya. Kan kebetulan kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama mengenai aspek Quran dan kita menginjak kepada aspek akidah. Kita akan belajar aspek akidah di sini yaitu mengenai salah satu rukun iman, ya. Semua sudah hafal kan rukun iman? Ada yang belum? Yuk kita hafalkan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Malaikat Allah. 3. Kitabullah, kitabnya Allah. 4. Pada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada ketentuan Allah atau qada dan qadarullah. Ya, nah ya. Ya, jadi ada 6. Nah, kita akan belajar hari ini mengenai rukun iman yang keberapa tadi berarti? Ke-1. Ya, nah ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Intinya kita akan mengenal Allah atau ma'rifatullah agar apa? Nah, tujuan hakiki pada pembelajaran hari ini adalah kita bisa lebih mengenal Allah dan semakin yakin bahwa Allah itu ada, ya nah ya. Adapun tujuan pembelajaran yang secara umum yaitu Ananda semuanya mengetahui bahwa Allah itu ada, ya, melalui pengamatan makhluknya, ya, makhluk atau ciptaannya. Kan Allah masih ingat di kelas 2 Allah bersifat Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan adapun ciptaannya disebut makhluk, ya nak ya. Dan kalian bisa melakukan pengamatan, ya, melihat, bertafakur terhadap semua ciptaan Allah yang tentunya bisa kalian lihat, ya nak. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu meyakini adanya Rasulullah, ya. Lanjut. Sebelum kita belajar, seperti biasa kalian harus melaksanakan tata tertib atau adab, ya, daripada suatu pekerjaan, dan di sini pekerjaannya ada belajar, ya. Yuk kita membaca basmalah dan berdoa sebelum belajar dengan khusyuk. Tentunya kalian sudah wudhu, ya, sudah sarapan dan tentunya, ya. Oke, supaya lebih sehat, lebih segar dan sudah siap serta fokus untuk belajar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, bismillah. Sebagai prakata, yuk kita bertanya dalam diri sendiri, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Juga di dalamnya, ya, bagaimana yuk kita mengenal Sang Khalik yang menciptakan semua ini? Lalu, apakah Sang Pencipta juga mengutus seseorang Rasul kepada kita? Yuk, mari kita belajar dengan fokus sambil bertafakur. Kita akan membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik serta Rasul-Rasulnya. Ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dengan sederhana dan salah satu caranya kita bisa mengenal Allah, di antaranya dengan yang pertama melihat semua ciptaannya, lalu sampai akhir zaman ini kita selalu setiap hari ya, mudah-mudahan insyaallah ya, setiap hari selalu membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk bahwa Allah itu ada bersama makhluk-makhluk atau ciptaannya ya, secara lengkap dan sempurna ada dalam Al-Quran ya. Nanti diantaranya adalah surat Al-An'am ayat 102 ya, itu diantaranya banyak sekali yang mengisahkan dan menyebutkan adanya Allah bersama ciptaannya ya. Lalu bisa dengan kita mengetahui, juga menghafal dan faham mengenai sifat dan nama Asmaul Husna ya. Masih ingat Asmaul itu apa? Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik dan indah yang melekat pada asmanya ya. Ya. Dan Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mempunyai sikap ya, dan tentunya semakin bisa mempertebal keimanan kita, rasa percaya kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik ya Nak ya, bahwa Allah itu ada dan sangat sayang kepada kita ya. Lalu sikap kita selalu mengawali hari dengan mengucapkan alhamdulillah, 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 segala puji hanya bagi Allah ya. Lalu tak lupa kita menjadi anak yang selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berterima kasih akan semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Supaya lebih paham kembali, kalian boleh melihat tayangan berikut ya Nak. La ilaha illallah
sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Adapun setelah melihat tayangan tadi, ya, kalian menjadi lebih paham, lebih betul-betul meyakini bahwa semua ciptaan ini tidak terlepas kepada Sang Penciptanya, ya nak ya. Nah, untuk lembar kerja hari ini untuk kalian tugas 1 yaitu boleh kalian sebutkan atau tuliskan paling sedikit 10 macam, ya, paling sedikit. Nah, kan banyak tuh ya yang merupakan ciptaan Allah tapi bentuknya mati dan benda hidup, ya, benda hidup menurutmu ya.
sambil bertafakur bersama mama, ayah atau bunda ya. Oh, ini ciptaan Allah yang berupa benda mati. Contohnya apa coba? Contohnya air ya, itu kasih tahu sama ibu ya, satu ya. Benda hidup tuh banyak ya nak ya. Oke, lanjut. Untuk tugas kedua, kalian bisa mengamati ya. Ini ada beberapa gambar. Coba kalian sebutkan ciptaan Allah yang berada di langit ataupun di bumi ya. Nah, yang kedua tadi apa? Kita coba mengenal Allah itu melalui Al-Quran. Ya. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa Al-Quran adalah sebagai kitabullah ya, salah satu kitab Allah yang berlaku sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Al-Quran masih bisa kita baca, kita pahami, dan kita jadikan pedoman hidup kita ya. Termasuk di dalamnya ada wahyu Allah berupa pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama makhluk atau ciptaannya. Tadi di antaranya adalah surat Al-An'am ya. Begitu banyak dan sempurna Al-Quran, tapi salah satu di antaranya ada surat Al-An'am ayat 102 yang menandakan bahwa tidak ada Rabb ya, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Dia Maha Pencipta segala sesuatu ya, dan sepatutnya kita hanya menyembah Allah ya, Sang Pemelihara, Sang Pencipta alam semesta yang tidak pernah tidur ya, wala naum ya, tidak pernah tidur untuk mengurus makhluknya. Subhanallah ya, kasih sayang Allah ya, bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama kita sebagai manusia ya, makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, di sini kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, dialah Allah, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Subhanallah, sadaqallahul azim. Nah, itu ya nak ya. Salah satu di antaranya bahwa Allah itu ada ya. Lanjut. Nah, sebagai tugas terakhir hari ini adalah hafalkanlah surat Al-An'am ya, sebagai hujjah atau dalil bahwa Allah itu ada ya di dalam Al-Quran. Hafalkanlah dengan artinya ya nak ya. Insya Allah kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu istiqomah, bertanggung jawab, juga semangat dalam belajar ya nak ya, dengan pelan-pelan tetapi istiqomah, semangat, insya Allah bisa ya nak ya. Alhamdulillah. Untuk mama, ayah dan bunda, setelah ini boleh menuliskan komentarnya bagaimana Ananda dalam memahami cara beriman kepada Allah melalui ciptaannya ya, baik ciptaannya secara langsung bisa dilihat ataupun hafalan mengenai adanya Allah dalam Al-Quran ya. Nah, ini hanya
mengingatkan kembali jurnal harian. Insya Allah setiap hari kalian laksanakan dengan penuh keyakinan bahwa kalian bisa, kalian anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu pelajaran ini kita akan sambung di pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah Ibu cukupkan sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Allah beri kepahaman dan menjadikan sikap kita menjadi lebih baik ya, berubah ke arah yang lebih baik, lebih mencintai Allah, lebih sayang Allah, dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, Ibu tutup dengan beristighfar dan doa akhir majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.